Ketika kamu tidak mengatakan aku dokter, tapi ketika kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dokter dan kamu punya kemampuan seperti dokter, kamu nggak perlu mengaku itu. Gambaran sang Bapa yang tidak kelihatan itu. Jadi memang Tuhan Yesus adalah utusan. Tapi utusan yang bagaimana Bapak Tuhan Yesus itu Pak diutus dulu baru lahir. Dia diutus dulu ke dunia ini baru lahir jadi manusia. Kalau para nabi itu lahir dulu baru diutus. Jadi beda. Yesus itu utusan dengan nabi-nabi itu utusan itu beda Pak. Bedanya apa? Wahyu 22 ayat 16, Tuhan Yesus mengutus para malaikat loh Pak. Yang mengutus malaikat itu hanya Tuhan Pak. Nabi itu nggak bisa utus malaikat. Malah malaikat yang mendatangi nabi. Tapi Tuhan Yesus dalam Wahyu 22 ayat 16, dia mengutus malaikat. Jadi apakah Yesus utusan? Iya dan amin Pak. Tetapi bukan hanya utusan. Yesus adalah firman Bapa yang Bapa utus dari dirinya sendiri untuk keluar menjadi manusia ke bumi ini. Betul. Kami nggak menolak itu. Ya, di situ kan ada juga tuh ayat di Markus 12 ayat 29. Ya, Yesus aja nyuruh apa tuh? Ayat 29 ya. Jawab Yesus, perintah terutama dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu satu. Betul. Tuhan ada Allah kita. Nah, kalau Tuhan adalah Allah, berarti firman Tuhan Allah enggak, Pak? Ya, sebentar dulu, saya belum selesai. Enggak, coba jangan keluarin dulu. Kalau Tuhan adalah Allah, berarti firman Tuhan dan rohnya Tuhan Allah enggak? Kalau kamu adalah manusia, firman dan rohmu manusia atau kucing? Atau bebek? Pasti manusia dong. Enggak, yang poin yang saya tanyakan itu bahwa Yesus ini memerintahkan Bani Israel untuk menyembah Allah kan? Betul. Bukan nyembah dia loh. Loh, ketika Thomas menyembah dia, apakah dia menolak? Tidak. Kalau dia memang berkata, sembahlah Tuhan, jangan sembah aku. Tapi kenapa ketika dia disembah, dia tidak menolak? Ketika Maria menyembah dia tidak menolak dalam Lukas. Kalau dia memang orang benar, dan dia memang bukan Tuhan, ketika dia disembah harusnya, enggak boleh kau sembah aku bukan Tuhan. Tapi nggak ada kan di ayatnya satupun juga menyuruh nyembah Yesus. Nggak ada. Tapi ketika dia disembah, kenapa dia tidak menolak? Enggak, poinnya adalah kita kan harus berdasarkan ya, bukan firman. bukan begitu. Ketika kamu mengatakan aku bukan presiden, tapi kamu diperlakukan sebagai presiden dan kamu punya kedudukan presidensial di negara ini, itu kita nggak butuh, itu cuma pengakuan. Ketika kamu tidak mengatakan aku dokter, tapi ketika kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dokter dan kamu punya kemampuan seperti dokter, kamu nggak perlu mengaku itu. Oh, itu kan sebenarnya sudah apa namanya, maaf, udah tafsiran kalau seperti itu. Oh, itu bukan tafsiran, itu realita, Pak. Benar. Kalau enggak, itu konsekuensi logis. Kalau Bapak mengerti cara berpikir Bapak itu udah salah. Karena ini sebab akibat. Akibatnya karena ada sebab mengadakan akibat. Ini sebab akibat, Pak. Ya. Jadi jangan cetek berpikirnya. Kalau memang Yesus mengatakan, kalau memang Yesus bukanlah Tuhan dan tidak menerima penyembahan, kenapa ketika dia disembah, dia tidak menolak sekalipun dia tidak meminta untuk disembah?
Dan alasan kenapa dia tidak meminta disembah, karena hukum Yahudi pada masa itu. Nggak bisa, Pak. Tapi ketika dia disembah, dia memperhitungkan penyembahan itu sebagai iman. Jadi bukan Tuhan Yesus nggak mau bilang sembahlah aku, bukan karena dia nggak mau. Tapi dia itu memperhitungkan iman dari tindakan, bukan dengan kata-kata. Kalau hanya kata-kata, setan pun bisa mengakui dirinya Tuhan. Firaun mengakui dirinya Tuhan dan meminta disembah. Dan orang menyembah mereka. Apakah dia adalah Tuhan yang nyata? Tidak. Sebenarnya sih nggak usah kita kemana-mana. Poinnya kan perintah. Siapa yang harus disembah? Ya nggak masalah. Ketika kita menyembah, ketika Tuhan Yesus dalam Markus 12 ayat 29 tadi menyuruh kita untuk menyembah Allah. Ketika kami menyembah Allah, kami menyembah firman dan rohnya enggak? Ketika saya sembah kamu, yang saya sembah tubuhmu, firmanmu, atau rohmu? Pasti semua dong. Ya enggak dong, dilihat aja itu. Apa? Roma 12. Ketika saya menyembah kamu, ini Pak, kamu main logika aja kan, kalian umat paling logika. Ketika saya menyembah kamu, saya menyembah tubuhmu saja, rohmu saja, firmanmu saja, atau seluruhnya dari kamu? Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu saja. Nah, ketika saya menyembah dia, apakah saya hanya menyembah wujudnya, rohnya, atau firmannya? Pasti semuanya. Dan Yesus adalah firman, dan Roh Kudus adalah rohnya Bapa. Maka saya harus menyembah firmannya Bapa dan rohnya Bapa. Saya berdasarkan firman aja ya, perintahnya itu seperti apa. Bukan Ya, kita kalau asumsi sendiri, nggak boleh begitu. enggak, Kita baca Roma 12 ayat 1. Baca dulu di situ penyembahannya gimana begitu. Iman kami. Roma 12 ayat 1. Ya, ntar ya, saya buka ya. Kan kita harus diuji dengan bahasa roh. Ujilah dengan bahasa roh atau firman. Karena itu saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus kepada Allah. Oke, kepada Allah. Ya. Di dalam Ibrani 1 ayat 8, kenapa Yesus disebut Allah oleh Bapa? Sang Bapa itu memanggil Yesus sebagai Allah. Berarti persembahan kepada Allah juga berlaku kepada Yesus. Kita baca Ibrani 1 ayat 8. Kalau kamu mau nantang-nantang saya dengan skriptura, saya tampol kamu dengan skriptura. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Ini sang Bapa menyebut Yesus sebagai Allah. Mengapa kalau kamu terlalu skriptura dengan mengatakan Roma 12, kepada Allah itu ibadahmu sejati. Yesus juga disebut Allah oleh Bapa sendiri di dalam Ibrani 1 ayat 8. Itu nubuatan dari Mazmur. Kamu mau ngomong apa lagi?